Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapa, di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang mengurapi kami boleh mengerti saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Lalu kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengakui bahwa kekristenan adalah jalan hidup. Namun demikian, kekristenan bukanlah jalan hidup yang mudah seperti yang dipikirkan banyak orang selama ini. Sebab kekristenan itu sangat sulit. Ya, saudara tidak salah dengar, sangat sulit. Apabila dibandingkan dengan cara hidup kita selama ini. Kenapa saya katakan bahwa kekristenan itu sangat sulit apabila dibandingkan dengan hidup yang kita jalani selama ini? Karena inti dari kekristenan itu adalah bagaimana kita harus benar-benar memperagakan gaya hidup Tuhan Yesus. Saudaraku, inilah yang firman Tuhan maksudkan. Kalau kita berkata kita berada di dalam Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita harus memperagakan gaya hidup Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sementara selama ini kita sudah terlanjur hidup dengan cara hidup dunia yang semuanya bermuara pada kenyamanan hidup dunia. Saudaraku, itulah kenapa kalau kita mau benar-benar menjadi orang percaya atau orang Kristen yang sejati, maka kita harus sungguh-sungguh bertobat. Kenapa saya katakan kita harus sungguh-sungguh bertobat? Sebab dari cara hidup Tuhan Yesus, dari Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, semuanya itu sangat bertentangan dengan dunia ini. Saudara, yang menjadi persoalan adalah selama ini kita hanya menjadi orang Kristen yang hanya menjalankan rutinitas hidup keberagamaan semata-mata dan tidak pernah mau menjadi orang Kristen yang menghidupi cara hidupnya Tuhan Yesus. Lalu yang lebih merusak kehidupan kekristenan kita selama ini adalah ada begitu banyak pengajaran di luar sana yang diajarkan seolah-olah mengikut Tuhan Yesus itu enak. Sebab apa saja yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, semua pasti dituruti atau semua pasti dikabulkan oleh Tuhan. Di dalam hal ini, semua yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, ya, mujizat, pasti semuanya dituruti oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari, justru pengajaran seperti ini akan semakin merangsang keinginan daging kita, merangsang ambisi kita untuk memperoleh apa saja yang kita mau, yang kita inginkan, yang kita kehendaki. Lalu untuk mendapatkan semua itu kita bisa memanfaatkan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya harus katakan dengan jujur, pengajaran seperti ini adalah penyesatan terselubung yang tidak pernah disadari oleh banyak orang percaya selama ini, atau harus saya katakan bahwa kita tidak pernah menyadarinya selama ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya katakan ini adalah penyesatan terselubung? Karena Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan kita untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Firman Tuhan katakan dengan jelas, ketika ada seorang ahli Taurat datang dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru,
Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Lalu Tuhan Yesus menjawab di dalam Matius pasal 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku, pada kisah yang lain, seorang muda yang kaya raya datang dan bertanya kepada Tuhan Yesus apa yang harus ia perbuat supaya bisa memperoleh hidup kekal. Tuhan Yesus menyuruhnya melakukan hukum yang tertulis di dalam Taurat. Saudara, kemudian orang muda itu berkata bahwa semuanya itu sudah kulakukan, kurang apa lagi? Maka Tuhan Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Perhatikan itu saudaraku. Jadi dengan kata lain, jika kita ingin menjadi orang percaya yang benar-benar berkenan kepada Allah Bapa di sorga, maka kita tidak boleh terikat dengan apapun. Dengan kata lain, untuk mengikut Tuhan Yesus, maka kita harus berani untuk menyangkal diri, ya. Berani menyangkal diri, harus berani untuk mematikan setiap keinginan diri, mematikan keinginan daging, harus berani untuk hidup dengan tidak menikmati apapun yang ada di dunia ini dengan segala kesenangannya. Inilah jalan hidup kekristenan yang sejati. Yohanes pasal 12 ayat 25, firman Tuhan katakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, nyawa berbicara tentang keinginan di mana di dalamnya terkandung pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kalau kita masih mau hidup dikuasai oleh keinginan diri, maka dapat dipastikan kita tidak akan bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tetapi kalau kita mau hidup menyangkal diri dengan tidak menikmati apapun, maka kita sedang berjalan di rel yang tepat, yaitu menuju jalan hidup yang akan membawa kita untuk masuk di dalam kemuliaan yang kekal. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini semakin menyadarkan kita bahwa jalan hidup kekristenan yang sejati adalah ketika kita mau menghidupi cara hidup Tuhan Yesus, barulah kita bisa menikmati kemuliaan kekal di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, inilah yang harus menjadi fokus hidup kita, ya. Artinya kita harus perkarakan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Ketika nanti kita berada di balik kematian, kita berada di mana? Apakah kita akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga atau tidak? Oleh sebab itu, saya mau katakan, kalau hari ini kita tidak mengambil keputusan untuk mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, maka saya harus katakan dengan jujur, itu berarti kita sedang berjalan menuju kebinasaan kekal. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Yang Maha Kudus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ketika kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, saat ini kami harus mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami tidak mau lagi hidup untuk memuaskan keinginan-keinginan diri kami yang dipenuhi dengan keinginan daging. Tetapi di sisa umur hidup kami mau berjalan mengikuti jalan hidup yang telah ditunjukkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami supaya di sepanjang sisa umur hidup kami hanya mau hidup untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Amin.